Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 6 September 2025, ba'da zuhur, setelah menyelesaikan sholat duhur berjamaah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita masuk kepada babul iman. Qala Nawawi rahimahullah, babu bayani anna dina an-nasihatu. Imam An-Nawawi said, chapter clarifying that the religion is sincerity. That the religion is sincerity. Bab tentang penjelasan bahwa agama Islam ini dibangun di atas an-nasihah. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abbad al-Makki, haddatsana Sufyan qala qultu li Suhail inna amran haddatsana anil Qatta an abi qala wa rajautu an yusqita anni rajulan qala sami'tu min alladhi sami'ahu minhu abi kana sadiqan lahu bisyam. Summa haddatsana Sufyan an Suhail an Atha ibn Yazid an Tamim ad-Dari. So the sahabat here is Tamim ibn Aus ad-Dari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. So narrated from Tamim ibn Aus ad-Dari that the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, the religion is sincerity. We said, to whom? He said, to Allah, to His book, to His messenger, and to the leaders of the Muslimin and their message. Maka hadis ini berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, bahwa agama Islam ini dibangun di atas nasihat. Kemudian ditanya, qulna liman? Ditanya Nabi atau kami katakan, liman, untuk siapa nasihat itu? Qala lillahi, nasihat untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Wali rasulihi, dan untuk nabinya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Hadis ini sering kita mendengar dan telah menghafalnya, namun terbetik di dalam hati kita. Apa sih makna nasihat untuk Allah? Nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk nabinya, nasihat untuk pemimpin dan keumuman kaum muslimin. Itu yang sering ada di benak hati kita. Maka kita jelaskan dengan ringkas bahwa nasihat lillah maknanya mentauhidkan Allah dalam peribadatan kita dan mengetahui sifat-sifat dari Allah Jalla wa Ala yang sempurna
dan mensifatkan dari apa yang Allah khobarkan dari sifat tangan, sifat wajah, kaki dan yang lainnya. Yang mana itu adalah sifat yang mulia. Dan mengenali nama-nama Allah yang baik, al-husna, dan tanzih, membersihkan Allah dari keburukan-keburukan, dari sifat-sifat yang buruk seperti la ta'khudhu sinnatun wala naum, tidak mensifatkan untuk Allah sifat ngantuk dan sifat tidur. Maka ini dari yang diinginkan nasihat kepada Allah, dan juga melaksanakan perintah-perintahnya yang wajib seperti salat berjamaah, seperti menuntut ilmu, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, dan juga wa tajannub maksiatihi, dan kita menjauhi dari maksiat yang diharamkan oleh Allah. Maka mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya ini termasuk dari an-nasihah lillah. Dan juga mencintai Allah, dan juga berjihad di jalan Allah, dan juga berdakwah seperti kita sekarang mengajari manusia untuk mengenal Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ini dinamakan dengan an-nush lillah. Dan yang kedua, an-nasihah liman li kitabihi, untuk kitabnya. Maksudnya bagaimana? Pertama, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab bahkan sebelum Al-Quran. Allah menurunkan Az-Zabur kepada Nabi Daud, Allah menurunkan Suhuf kepada Ibrahim, Allah menurunkan Taurat kepada Musa, dan Allah menurunkan Injil kepada Isa alaihi salam, dan menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita beriman kepada semua yang diturunkan oleh Allah, dan kita memuliakannya dan membersihkan dari keburukan-keburukan yang ada. Dan juga kepada Al-Quran khususnya kita membacanya dan mengimani apa yang ada di dalamnya. Maka Allah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila, maka agar Al-Quran dibaca dengan tartil, dengan suara yang terdengar dan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf yang bagus. Dan juga selain itu semua, membaca tadi juga mengamalkan apa yang ada padanya dari perintah, maka dilaksanakan, dari larangan maka dijauhkan. Maka ini yang diinginkan dengan nasihat wali kitabihi wa kadzalika wa nasihah li rasulihi. Maksudnya bagaimana beriman kepada nabi-nabi, maka kita beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada setiap zaman dan setiap waktu. Allah membawa kepada mereka risalah tauhid. Maka kita mengimani nabi-nabi, namun semuanya kita hanya beriman kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang datang paling akhir, dan kita mengimani nabi-nabi sebelum kita pun membawa tauhid, seperti ucapan Allah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Maka kami telah mengutus seluruh rasul di muka bumi ini untuk mempraktekkan tauhid kepada Allah dan menjauhi taghut, dan meyakini ajaran Nabi Muhammad yang sekarang terakhir itulah ajaran yang dipergunakan. Kemudian
an-nasihah li a'immatil muslimin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menasihati kita dari pemimpin kita, menolong mereka kepada jalan yang hak, dan mendoakan bagi mereka, baik secara terang-terangan seperti di khutbah-khutbah kita, ataupun secara sir di dalam sholat-sholat kita, agar Allah melindungi mereka, agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Karena jika mereka benar jalannya, kita juga akan hidup dalam keadaan tentram, damai, aman, sentosa. Karena kita diperintah untuk wajib kepada mereka taat. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dan di saat kita taat kepada pemimpin yang pemimpinnya itu taat kepada Allah, maka itulah yang diinginkan. Maka makna nasihat kepada pemimpin mendoakan mereka kepada kebaikan secara iklan ataupun secara sir. Karena kebaikan mereka kebaikan untuk kita semua. Dan tidak boleh khuruj anil hukam. Tidak boleh kita berdemonstrasi, apalagi dengan membakar-bakar dari apa-apa yang ada, seperti kantor-kantor kepolisian ataupun dari kantor DPRD, yang semuanya itu adalah milik rakyat. Maka dibakar tempat-tempat tersebut nanti akan merugikan semuanya, baik rakyat ataupun pemimpin. Akan dibuat kembali, mengeluarkan uang kembali. Maka dari nasihat kepada pemimpin tidak ada demonstrasi. Itu bukan dari ajaran Islam. Yang ada seperti di akhir-akhir sekarang menyampaikan pendapat kepada mereka dengan aman dan diberikan nasihat seperti diterima usulan-usulan dari rakyat, kemudian berbicara dengan mereka di DPR atau di rumah presiden tanpa ada anarkis. Itulah dia yang diinginkan di sini. Wanus li a'immatil muslimin, dan nasihat kepada pemimpin keluarga, pemimpin negara. Dan yang terakhir wa nasihah li ammatil muslimin, nasihat kepada kaum muslimin secara umum, kepada rakyat, sesama rakyat. Maka seperti kita sekarang laksanakan mengajari kaum muslimin kepada agama mereka, menasihati kepada kebaikan, menunjukkan kepada jalan yang baik, dan juga mengajari mereka agar taat kepada pemimpin dan tidak membuat keonaran dan keluar dari kepemimpinan mereka. Karena ini di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang keluar kepada pemimpinnya, tidak taat kepada pemimpinnya, maka sibrah, satu jengkal saja, kemudian melaksanakan demonstrasi, kemudian berlepas diri dari pemimpinnya, maka maitatan jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Dan begitupun barang siapa yang mencintai pemimpinnya, yang pemimpinnya mencintai Allah dan Rasulnya, itu penyebab masuk surga. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Umamah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa adu zakata amwalikum wa ati'u da amrikum tadkhulunal jannah rabbikum. Maka wahai manusia, kata Nabi di Hajjatul Wada, di hadis Abi Umamah, taatilah Rabb kalian dan puasalah bulan kalian Ramadan, dan salatlah 5 waktu kalian, dan bayarlah zakat kalian, zakat, dan taatilah pemimpin kalian, maka kalian masuk kepada surga yang disediakan. Maka di sini dari jenis-jenis nasihat yang diinginkan di dalam hadis ini telah kami jelaskan. Ad-dinu nasihat,
Nabi Muhammad SAW said, the religion is sincerity. Maka ditanya, to whom? Liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. To Allah and His book and to His messenger and to the leader and the Muslim and their message. Maka untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Inilah dari nasihat. Dan kita tutup pelajaran kita dengan membaca riwayat-riwayat yang lain. Qala Muslim rahimahullah, haddatsani Muhammad bin Hatim, haddatsana Ibnu Mahdi, haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Saleh an Atha ibn Yazid al-Laitsi an Tamim ad-Dari an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislihi. Dan begitu pun dari jalan yang ketiga, wa haddatsani Umayyah ibnu Bustam, haddatsana Yazid ibnu Zurai, haddatsana Rawh wa huwa ibnu Qasim, haddatsana Suhail an Atha ibn Yazid an Abi Saleh an Tamim ibn Aus ad-Dari. Maka di sini selesai jalan-jalan kepada Tamim ibn Aus ad-Dari. Maka pertanyaan, siapa madarul hadis ya Hudzaifah? Dari berbagai jalan ini. Sahal mana? Suhail ibn Abi Saleh. Suhail ibnu man? Abi Saleh. Suhail ibnu Abi Saleh an Atha ibni Yazid an Tamim ibni Aus ad-Dari. Maka ini madaril hadis. Dan kita tutup hadis ini karena semakna dengan hadis Jabir. Sehingga nasihat adalah asas dari agama di riwayat Jabir. Qala Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibni Abi Syaibah, haddatsana Abdullah ibnu Numair wa Abu Usamah an Ismail ibni Abi Khalid an Qais an Jarir. Qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Maka di sini hadis yang kedua tentang permasalahan an-nasihah dan keutamaannya. Maka di dalam hadis Jarir disebutkan bahwa nasihat perkara yang wajib. Maka berkata Jarir, bay'atu, aku membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan membaiat di sini maknanya perkara yang penting, urgen dan wajib. Pertama, membaiat agar aku melaksanakan iqamis shalah, melaksanakan salat 5 waktu, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Maka di sini menjadi kewajiban bagi kita semua menasihati kaum muslimin. Baik menasihati kaum muslimin secara memberikan kajian intensif seperti kita di sini di masjid ini, memberikan kajian intensif setiap hari, setiap selesai salat 5 waktu. Maka ini dinamakan dengan kajian intensif. Atau menasihati di saat melihat kemungkaran. Ada kemungkaran maka dinasihati seluruh kaum muslimin yang mampu kita nasihati. Maka ini adalah asas dari agama. Dan ini menunjukkan atas kewajiban menasihati setiap kaum muslimin karena masuk kepada perkara bai'ah. Kemudian setelah itu kita masuk kepada sanad yang kedua. Haddatsana Abu Bakar ibni Abi Syaibah, wa Zuhair ibnu Harb, wa ibnu Numair qalu haddatsana Sufyan an Ziyad ibni Alaqah sami'a Jarir ibni Abdullah yaqul bay'atu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim. Dan jalan yang ketiga, haddatsana Suraid ibn Yunus wa Yaqub ad-Duraqi
qala haddatsana Husain an Sayyar an Sya'bi an Jarir qala bay'atu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sam'i wa ta'ah falaqanani fi mastata'ta. Ini tambahan dari riwayat fi mastata'ta, selagi kamu mampu. Wa nusah likulli muslim. Qala Ya'qub fi riwayatihi qala haddatsana Sayyar. Maka inilah jalan yang datang dari sahabat Jarir ibni Abdullah. Maka kalau begitu, siapa yang meriwayatkan dari Jarir dari para tabi'in? Pertama Qais, dan yang kedua Ziyad ibnu Alaqah, dan yang ketiga Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi. Maka ketiganya meriwayatkan dari Jabir, dari Jarir, dan Jarir ibni Abdullah di sini meriwayatkan hadis dari Nabi bahwa dia dibaiat untuk melaksanakan salat dan membayar zakat dan nasihat untuk kaum muslimin. So the second hadith, barakallahu fikum, narrated by Jarir ibni Abdullah, that he observed, I gave pledge of allegiance to the messenger of Allah. Bayatu, I make bay'ah, I give allegiance to the messenger of Allah on the observance of prayer, agar melaksanakan salat 5 waktu, payment of zakat, membayar zakat, and what sincerity and well-wishing for every Muslim. So sincerity and nasiha is obligatory for all Muslim. So we finish from the 2 hadith. Hadith the first, Tamim ibn Aus ad-Dari, ad-dinun nasiha. And the second hadith Jarir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakat wa nus li kulli muslim. So we finish from this chapter. An-nasihah, the sincerity is clarifying for the religion. So if you have religion Islam, so you must make nasihah. Nasihah to Allah and to His Messenger and to His books and a'immatil muslimin wa ammatihim. And in hadis Jarir, an-nusah likulli muslim, make nasihah to all the muslimin. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Al-an waqtu tasmi'. Yalla tasmi' al-hadith. Barakallahu fikum.